Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya Pak Thohib atau yang sering dipanggil Kang Salman akan sedikit sharing tentang isi yang ada di dalam buku saya, Success with Salat. Saya juduli sharing ini dengan nama pola-pola keberhasilan di dalam sholat. Nanti kita akan share secara berkala tentang pola-pola keberhasilan yang ada di dalam sholat ini. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang big dream, impian besar. Kenapa? Karena big dream ini adalah sesuatu yang penting yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita, ke remaja kita, dan para pemuda-pemuda kita. Karena kalau seseorang tidak mempunyai impian yang besar, maka dia tidak akan bergerak untuk menuju atau untuk berjuang mendapatkan sesuatu yang besar itu. Di dalam sholat, kita diinspirasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takbiratul ihram. Setiap salat setelah niat kita senantiasa melakukan takbiratul ihram. Allahu akbar. Maka ini harusnya menjadi inspirasi kita umat mukmin, umat muslim untuk menjadi seseorang yang memiliki visi besar, memiliki impian-impian besar, karena Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang besar. Kita harus terinspirasi dari salah satu nama Allah yang di dalam Asmaul Husna di nomor 37 ini, Al-Kabir, yang senantiasa kita baca setiap hari di dalam sholat-sholat kita. Kemudian apa alasannya kenapa kita seorang mukmin itu harus menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat? Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini memiliki tanggung jawab yang besar sekali. Yang pertama adalah bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, Sang Maha Besar. Ini juga membutuhkan komitmen, membutuhkan kerjaan yang besar, membutuhkan visi yang besar. Di dalam surat Ad-Dariyah ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka persoalan ibadah ini adalah persoalan yang besar, persoalan yang penuh tantangan, karena seringkali ibadah yang dilakukan atau yang diperintahkan membutuhkan energi, membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga yang besar. Misalnya kita pergi umroh atau haji, salah satu, meskipun Allah caranya bermacam-macam, tapi salah satu wasilahnya yaitu kita memiliki kemampuan dari sisi ekonomi untuk bisa berangkat sampai sana. Maka perintah haji adalah diperintahkan kepada mereka yang mampu, baik secara fisik karena membutuhkan tenaga yang kuat, membutuhkan kekuatan, kemudian dari segi ekonomi membutuhkan biaya untuk pergi ke sana, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, ini sesungguhnya
aku akan menjadikan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi ini. Nah, maka kalau manusia diciptakan sebagai khalifah, sebagai penerus, sebagai pengelola, maka dia harus memiliki keilmuan yang baik, memiliki kemampuan yang bagus pula, memiliki kecerdasan, memiliki daya, memiliki kekuatan untuk mengelola bumi kita. Termasuk kemudian mampu melakukan manajemen pengelolaan sehingga tidak merusak bumi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tetapi dalam proses pembangunannya kemudian berpikir agar bagaimana bumi kita terus berlanjut, tidak mengalami kerusakan dan sebagainya. Inilah yang harus difikirkan oleh seorang yang ditunjuk atau manusia yang ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya, yang ketiga, tugas kita adalah sebagai pendakwah. Di dalam surat Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita dikatakan sebagai umat terbaik ketika kita mau melakukan yang namanya dakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini juga merupakan tugas yang berat, tugas yang dipikul oleh seseorang yang dia mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan untuk melakukan dakwah ini, di mana dakwah itu bisa dilakukan dengan tangannya ketika dia mempunyai kekuatan sampai kepada tingkatan yang paling rendah. Ketika dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia bisa mendoakan. Tetapi seorang yang memiliki big dream, memiliki keinginan menjadi besar, yang nantinya akan menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang punya kekuatan, akan berdakwah melalui kekuatan-kekuatannya, melalui tangan-tangannya, melalui kebijakan-kebijakannya. Itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, maka 3 alasan itu kita ada di muka bumi, kita diciptakan yang pertama sebagai Abdullah untuk beribadah kepada Allah, yang kedua sebagai khalifah, penerus pewaris bumi yang mengelola bumi, dan yang ketiga berdakwah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah, mengingatkan mereka untuk mencari jalan pulang. Maka ini harus kita awali terlebih dahulu dengan sebuah impian yang besar, sebuah big dream. Di dalam hadis pula dikatakan bahwa Allah itu lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dha'if. Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan dengan mukmin yang lain. Berbicara masalah kekuatan, ada 4 kategori. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki karakter baik dan dia memiliki kekuatan. Yang kedua, seseorang yang memiliki karakter baik tapi dia lemah, dia hanya baik untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah seorang yang dia memiliki karakter tidak baik tetapi juga lemah. Yang terakhir adalah dia atau seseorang yang memiliki karakter buruk, karakter tidak baik tapi dia kuat. Maka terakhir ini adalah seseorang yang berbahaya,
Kenapa? Karena dengan kekuatannya dia kemudian mengajak orang lain, banyak orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik seperti yang dilakukannya. Maka kalau kita sebagai seorang mukmin yang baik, hendaknya kita memiliki keinginan untuk menjadi mukmin yang kuat, mukmin yang baik, mukmin yang kuat. Tidak hanya sekedar menjadi soleh, tapi kita beranjak untuk menjadi seorang yang muslih. Kalau soleh itu baiknya untuk diri kita sendiri, tapi ketika kita menjadi muslih, kebaikan itu ada di diri kita dan kita berani mengajak kebaikan untuk orang lain. Sahabat-sahabat sekalian, ini kiranya yang kemudian harus kita pikirkan, kita jadikan fondasi bahwasanya sebuah kerjaan besar harus diawali dengan sebuah impian yang besar. Maka impian besar itu kita bisa dapatkan di dalam takbiratul ihram yang senantiasa kita lakukan di dalam awal sholat kita. Demikian, kita akan berjumpa lagi di sharing yang berikutnya di pola-pola keberhasilan di dalam sholat yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.